KDS UPVC adalah perusahaan. Hai, ketemu lagi dengan KDS UPVC. KDS UPVC sedang berada di Banyuwangi. Ya, kita kembali lagi ke Banyuwangi di rumahnya Habib Ali. Nah, ini ada jendela nih. Ya, tinggi banget ya. Bawah kaca mati, lalu ini jendela jungkit, atas kaca mati semua. Ini kacanya 8 mili. Ya, kita tidak pakai kaca yang tipis-tipis, tapi untuk besar gini kita pakai yang 8 mili. Agar apa 8 mili? Agar lebih kedap suara, ya lebih kokoh juga, lebih kuat ya. Nah, ini jendela jungkitnya sangat lebar ya. Lebar, nanti tinggi banget ini ya, tapi tidak masalah untuk KDS UPVC ya untuk memproduksi jendela seperti ini ya, karena KDS UPVC sudah meriset semua untuk jendela yang lebih tinggi daripada ini ya. Jadi tidak ada masalah untuk memproduksinya. Terus untuk memasangnya, ya instalasinya tidak akan ada masalah. Oke, kita ke dalam rumahnya untuk melihat tipe berikutnya. Baik, sekarang saya ada di posisi kamar lantai 1 di bagian depan. Ini ada jendela bawah kaca mati, tengah jungkit. Ya, jungkitnya besar ya, Bapak Ibu bisa lihat ya. Ya, tinggi sekali dan juga lebar. Lalu ada kaca mati juga bagian atas. Ini tembus sampai lantai 2. Ini adalah jendela yang tadi saya tunjukkan di awal video. Nah, kita tes jendela jungkitnya ya. Nah, ini kita buka seperti ini. Ya, bukannya sangat lebar sekali. Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, standar penguncian dari KDS UPVC menggunakan sistem multi point locking. Jadi begitu ditutup seperti ini, diputar handle-nya, ini langsung kunci dari kanan sini sampai pojok kiri sana. Ya, jadi sangat rapat sekali dan pastinya lebih kedap suara. Terus tidak bocor. Karena rapat sekali semua. Ya, lalu ini kita pakai casement yang sangat baik kualitasnya. Jadi begitu dibuka seperti ini, nah, tidak akan turun ya. Ya, sangat baik sekali. Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, coba kita tutup lagi ya. Seperti ini, tutup. Nah, kunci ini langsung rapat semua. Dari kanan sampai kiri ya, semua rapat sekali. Ya. Jadi karetnya langsung ketemu bagian daunnya, lalu karet di daun jendela langsung ketemu bagian kusennya. Jadi sangat rapat sekali dan pastinya tidak bocor dan lebih kedap suara. Yuk kita lihat untuk tipe-tipe berikutnya di bagian sana. Nah, ini ada pintu. Pintu sliding 3 daun. Ini desainnya spesial ya. Spesial. Kenapa saya bilang spesial? Nah, terutama handle-nya. Kita pakai handle model pop-up seperti ini. Nah, fungsinya seperti untuk apa ya? Nah, biasa sliding UPVC kalau dibuka itu pasti daunnya tidak rata ya, jadi tidak bisa buka full seperti ini nih, pasti ada jeda sedikit ya, karena kita pakai stopper. Ini nggak pakai stopper, jadi bukanya bisa lebih full dan tampilan pun lebih baik ya, jadi rata seperti ini. Ini geser sangat ringan sekali, pakai jari bisa geser karena kita menggunakan roda yang sangat baik sekali ya. Rodanya bahannya stainless steel ya, satu roda bisa nambah ban sampai 200 kilo. Jadi untuk pintu seperti ini dengan kaca 8 mili digesernya akan sangat ringan sekali. Nah, sangat ringan sekali gesernya. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir bila ada desain jendela atau pintu yang besar-besar ya. Ya, besar-besar untuk sliding seperti ini, tidak perlu khawatir digesernya akan berat. Nah, ini bagian atas ada kaca mati ya. Bisa dilihat ya. Nah, ini rumahnya desainnya bagus banget ini. Nah, ini pintunya, cara kunci seperti apa? Geser aja seperti ini. Nah, ini putar handle-nya seperti ini. Nah, kita kunci ya. Nah, langsung kunci semua. Ya, jadi desainnya sangat bagus sekali. Kaca mati bagian atas dibagi 3. Ini pun dibagi 3. Jadi sangat sinkron sekali desainnya. Sangat baik sekali. Yuk kita lihat untuk model berikut. Baik, Bapak Ibu, ini ada jendela. Tinggi ya jendelanya ya. Tingginya 2,4 meter ya, jadi sangat tinggi sekali. Nah, seperti ini ya. Nah, ini jendela swing modelnya. Swing itu apa jendelanya? Nah, swing itu yang bukanya seperti ini ya. Kalau jungkit buka dari bawah ke atas, ini swing buka ke samping, bukanya ke samping. Ini kita tidak pakai engsel loh, pakainya casement. Nah, jadi dibuka, ini ada celah seperti ini ya. Jadi kalau di posisi lantai 2 itu bisa dibersihkan bagian luarnya. Ya, masukin tangan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kenapa KDS bisa menggunakan casement untuk model seperti ini?
Karena KDS UPVC menggunakan casement yang sangat baik kualitasnya. Ya, jadi casementnya tipenya heavy duty. Jadi untuk jendela seperti ini tidak akan turun, ya, tetap stabil di posisi terbuka, tidak akan turun. Karena kalau turun nanti dikuncinya akan susah. Nah, contoh seperti ini ya. Nah, ini masih bisa dikunci, tinggal putar aja handle-nya, ini. Nah, ini langsung kunci dari atas sampai bawah. Sebelah sini pun sama. Ya, tutup jendelanya, putar handle-nya, langsung kunci dari atas sampai bawah. Nah, kalau casement-nya tidak baik, ya, casement tidak baik, ini jendela akan turun, otomatis tidak akan bisa mengunci. Tapi KDS UPVC menggunakan casement seperti ini, hasilnya jendelanya tetap rapat dari atas sampai bawah. Ya, tidak akan bocor dan pastinya lebih kedap suara. Oke, kita lihat untuk tipe berikutnya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, ini ada pintu sliding 2 daun, sangat lebar sekali loh. Ya, ini lebarnya 3 meter, tingginya 2,5 meter. Tentunya beban daun pintu ini sangat berat sekali. Ya, tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena KDS UPVC menggunakan roda yang sangat baik sekali. Ya. Jadi digesernya sangat ringan, pakai jari aja. Ini sangat ringan sekali digesernya, tidak berat. Padahal kacanya ini pakai 8 mili tebalnya, tentunya sangat berat sekali, tapi sangat ringan sekali digesernya. Nah, seperti ini. Ya. Cara kunci seperti apa? Nah, ini karena pakai handle pop up. Seperti ini kuncinya. Nah, ini bukanya tinggal putar aja. Ini, nah ini langsung buka. Nah, seperti ini ya. Ini gesernya sangat ringan sekali Bapak Ibu. Ya, sangat ringan sekali. Jadi banyak produsen UPVC jika memproduksi pintu besar seperti ini, gesernya tidak akan bisa seringan produk KDS. Ya. Karena di video-video sebelumnya saya sering mereview pintu slidingnya sangat-sangat besar, bahkan lebih besar pada ini, digesernya sangat ringan sekali karena KDS UPVC menggunakan roda yang sangat baik. Kita tes lagi ya. Nah, seperti ini, sangat ringan sekali gesernya. Nah, sebelah sini kaca mati nih Bapak Ibu. Ini kaca mati, ya, lebarnya pun sangat lebar ya. Kacanya pakai 8 mili, lalu tingginya pun sama 2,5 meter. Nah, bisa lihat ya, ini sangat baik sekali. Jadi untuk cahaya masuk, ini sangat baik sekali. Ya. Ini kaca pakai 8 mili, ya, sangat tebal sekali. Jadi KDS UPVC sudah ada standarisasi, ya, ada standarisasi untuk masalah ketebalan kaca. Jadi kalau untuk besar seperti ini kita sarankan minimal pakai 8 mili, ya, maksimal 12 mili untuk tebal kacanya, ya, agar ini sangat baik sekali, ya, dan pastinya lebih safety. Oke, kita lihat untuk tipe berikutnya. Nah, ini ada kita di posisi di bagian belakang ya, ini arah ke belakang nih, arah ke belakang, karena rumahnya sangat panjang, ya, rumahnya panjangnya itu 70 meter. Ya. Ini ada pintu sliding 3 daun. Nah, apa itu pintu sliding 3 daun? Nah, tinggal digeser aja, maka daun tengahnya dia akan ikut kegeser. Ya, full sampai sini ya. Nah, kita kunci ya. Tarik kunci, putar handle-nya, langsung kunci. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini sama, digeser pun sangat ringan sekali ya. Nah, keunikan dari sliding 3 daun seperti ini adalah kalau dibuka seperti ini ya. Nah, maka sirkulasi udaranya sangat baik sekali. Ya, jadi sangat luas lebarnya. Ini bisa mendapatkan kurang lebih 2/3 dari lebar opening, ya, lebar pintunya. Nah, cara nutupnya seperti ini. Nah, mengapa daun yang tengahnya kalau kita geser, tengahnya bisa ngikut seperti ini? Nah, karena UPVC dari KDS menggunakan ada sejenis profilan, ya, yang bisa otomatis tengahnya akan ngikut seperti ini. Nah, ini langsung kunci. Nah, sliding dari KDS UPVC ini pastinya lebih kedap suara karena semuanya rapat.
ya, karena dari hasil produksi yang baik seperti weldingnya, ya, weldingnya itu sangat rapat sekali semua. Bagian bawah pun semua sangat rapat sekali, ya, meskipun masih ada celah sedikit suara masuk ya, tapi dijamin suaranya akan lebih meredam, lebih baik dibanding produk yang lainnya. Oke, kita lihat ke lantai 2, ada tipe-tipe berikutnya. Baik, sekarang saya ada berada di lantai 2. Ya, ini ada pintu sliding nih, 4 daun. Ini saya geser ya, sangat ringan. Ini pun saya geser ya, sangat ringan. Ya. Nah, ini padahal lebarnya tuh 4 meter loh. Lebar total 4 meter, tingginya 3,75 meter. Jadi sangat tinggi sekali. Ya. Coba kamera dapat semua nggak? Nggak dapat. Coba di shoot dari bawah sampai atas deh. Ya. Bisa di shoot deh. Ya, tinggi sekali ya, Bapak Ibu bisa lihat ya. Sangat tinggi sekali. Tapi Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Tetap standar KDSUBC, meskipun besar, digesernya sangat ringan sekali. Nah, cara ngunci seperti apa? Daun ini tinggal dirapatkan dengan daun ini. Ya, putar tuasnya ke bawah seperti ini. Terus, ini kekunci dari dalam. Maaf. Nah, putar tuasnya ini, nah ini langsung kunci, ya, tidak gerak sama sekali. Bisa buka juga di sebelah sana. Coba cek dulu ya, takutnya kekunci dari dalam ya, karena di bagian luar, oh tidak kekunci. Geser aja, seperti ini. Ini sangat ringan sekali, ya, sangat ringan sekali. Sebelah sini pun sama, nah, sangat ringan sekali. Nah, Bapak Ibu, bila menggunakan desain seperti ini bisa ada 3 arah bukaan. Bisa buka sebelah sana, buka sebelah sini, dan juga buka bagian tengah. Nah, cara kunci seperti apa? Tinggal digeser aja. Seperti ini. Tuasnya handle ke bawah kan, langsung kunci. Ini pun sama. Rapatkan aja. Putar tuas ke bawah, langsung kunci seperti ini. Nah, ini modelnya sangat bagus sekali ya. Bisa lihat Bapak Ibu ya. Sangat bagus sekali ya. Jadi sangat ringan sekali geseran loh. Ini pakai jari aja. Ya, sangat ringan sekali. Oke, kita lihat untuk tipe-tipe berikutnya. Baik, sekarang saya ada di kamar bagian depan. Ini ada jendela swing. Nah, ini swingnya pakai engsel ya. Ya, pakai engsel. Nah, ini jadi bukanya bisa full seperti ini. Tidak pakai casement. Kalau casement tuh nanti ada celah di sini ya. Ya, ini pakai engsel. Sistem kunci dari KDSUBC menggunakan sistem multi point locking. Ini langsung kunci dari bawah sampai atas. Nah, ini rapat loh Bapak Ibu. Saya tes pakai kertas ya. Ini kertasnya selipkan di sini. Ya, sedikit aja. Langsung kunci. Nah. Ini membuktikan bahwa produk KDSUBC untuk jendela swing seperti ini, pengunciannya dari bawah sampai atas ini sangat rapat sekali. Nah, ini ditariknya agak sulit ya, jadi agak keras karena semuanya rapat. Kita tes lagi ya untuk sisi bagian atas. Seperti ini ya. Oh, bahkan robek Bapak Ibu. Ya, jadi kejepit jendela dari KDSUBC ya, rapat semua, kertasnya robek. Ini buktikan bahwa produk KDSUBC kuncinya sangat rapat sekali. Oke. Nah, ini ada kaca mati nih. Ini kaca mati. Ada jendela jungkit juga, ada kaca mati lagi. Nah, ini ya. Ini adalah jendela yang tadi kita lihat dari awal video. Ya, di awal video ya. Ini desainnya sangat bagus sekali loh. Jadi desain dari bawah sampai atas ini menyatu jendelanya. Ya. Dan Bapak Ibu, ini bisa dilihat, ini jendelanya satu kesatuan, satu modul. Jadi jendela utuh dari bawah sampai atas. Ya, ini utuh ya, tidak sambungan sama sekali. Biasanya kayak gini ada sambungan, ya. Tapi kali ini kita produksi tanpa sambungan, kita sesuaikan dengan desain arsiteknya. Ya, semuanya di welding, tiang tengahnya pun semua di welding. Ya, nah seperti ini. Ya, ini bukan sangat besar sekali.
Jadi sirkulasi udara sangat baik sekali. Nah, kita tes lagi pakai kertas ya untuk jendela jungkit ya. Nah, kertasnya robek Bapak Ibu ya. Ini buktikan bahwa produk KDS meskipun tipe jungkit ya tetap rapat. Nah, seperti ini Bapak Ibu bisa dilihat ya. Ini proyeknya masih agak berantakan karena sedang tahap finishing dari kontraktornya. Oke, kita lihat untuk tipe-tipe berikutnya lagi. Baik, ini adalah jendela terakhir yang saya jelaskan di rumah ini. Meskipun sebenarnya banyak sekali jendela-jendela lain dan pintu-pintu lain yang bisa saya jelaskan, tetapi ternyata tidak bisa saya jelaskan. Karena kenapa? Aksesnya masih agak sulit karena masih ada steger, ya steger bambu, steger kayu gitu ya. Ya jadi saya tidak bisa akses ke sana karena sangat sulit sekali. Nah, ini dari kaca mati nih, ya 3 lubang, semuanya pakai tiang tengah seperti ini. Ya, jadi sangat bagus sekali desainnya. Ya, untuk cahaya, ini cahaya masuk banyak banget loh. Ya, jadi untuk cahaya nih bisa menghemat listrik, ya karena cahaya sangat baik sekali. Kacanya standar KDS PVC. Untuk tipe seperti ini yang agak besar kita pakai 8 mili, bukan 6 mili dan juga bukan 5 mili. Ya, tentunya harganya pasti lebih mahal dibanding 5, 6 ya mili. Ini pasti lebih mahal harganya. Tapi produknya, kualitasnya, hasilnya akan sangat baik sekali. Ya, oke. Setelah ini kita akan berbincang-bincang sebentar dengan yang punya rumah, ya Habib Ali. Baik, sekarang saya mau ngobrol-ngobrol dengan pemilik rumah ini, namanya Habib Ali. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Bib? Alhamdulillah. Selamat datang, Mas Tommy. Sama-sama, Bib. Wah, Ya. Terima kasih atas bantuannya. Kami puas dengan hasil kerjanya. Welcome di Banyuwangi. Siap. Terima kasih, Bib. Udah percaya sama kita nih, Bib, untuk busen UPVC, Bib. Alhamdulillah. Ya. Ya sebenarnya awal itu saya tahunya itu dari YouTube sih pertama. YouTube ya. Terus saya kontak. Kalau nggak salah atas namanya Ajat tuh. Oh iya. Kita kontak, kebetulan Ajat terus nginfokan kita ada project di Banyuwangi, daerah Rokojampi. Dan kebetulan yang pasang teman saya. Temen jadi ya. jadi saya langsung survei lokasi, saya lihat oke sih. Kualitasnya oke, saya sempat saya geser-geser, saya tanya sama Arfi, dia bilang oke bang, nggak ada kendala kok. Nah itu langsung kita kontak Ajat, datang pengukuran. Ya alhamdulillah sih, puas banget. Alhamdulillah, Bib. Alhamdulillah. Terima kasih, Bib, percayaan, Bib. Tapi pas dites itu jendelanya enak bukannya? Enak sih. Kuncinya pas ya, rapat ya? Bahkan anak-anak aku ajak sih. Aku suruh coba di kamarnya masing-masing. Yang anakku pertama itu kan masih kelas 5. Yang kedua Muhammad kelas 2 SD. Dia bilang di usia segitu dia bilang nyaman, apalagi kita nih. Iya. Jadi puas lah dengan hasil kerjanya. Puas. Siap. Terima kasih, Bib. Ini ngomong-ngomong desain rumahnya bagus ya, Bib. Alhamdulillah. Keren. Tangganya boleh melayang gitu ya? Yes, benar. Keren, jadi kesannya luas ya? Iya benar. Iya. Itu tangga itu awal sih tukangnya rada bingung sama yang aku minta, karena aku mintanya di bawahnya tercover juga sama granit. Oh iya. Alhamdulillah sih hasilnya puas banget. Bagus tangganya loh. Itu melayang tadi saya tes, tapi nggak goyang ya? Iya benar. Ya? Nggak ada rasa Nggak ada getar duk-duknya ya, benar itu. Awalnya saya ngeri juga nih naik tangga ke atas nih. Kalau begini desainnya pas, wah enak. Alhamdulillah. Nanti saya copy, Bib. Saya contek buat rumah saya. Siap, saya bro. mau renovasi rumah soalnya. Siap. Saya nyari renovasi tangga yang mode melayang gitu loh. Iya, benar. Jadi kesannya luas, Bib. Iya, dan lagi apa ya? Dapat nilai eksekutifnya ya. Iya, benar. Siap, Bib. Terus pintu slidingnya dorong gampang, Bib? Enak banget. Ringan ya? Dan tadi kan juga ada teman tuh, ada saudara saya yang rencananya ada pembangunan nextnya. Oh iya. Terus yang satunya itu orang Bali, dia eksportir kain pantai. Dia lihat, dia bilang, ini produk yang dipakai karena tahu nih kualitasnya bagus nih. Reelnya apa itu yang dia pegang semua, dia coba. Oke, menurut karena dia sering garap project untuk jual beli ruko, dan dia bilang hasilnya oke kok. Iya. Alhamdulillah, Bib. Alhamdulillah. Tolong bantu, Bib, teman-temannya, Bib. Amin. Oh ya, ini aku denger info
mau buka di Jawa Timur ya? Iya, Surabaya, Bib. Karena Iya. permintaan di sana tinggi banget ya. Betul, betul. Bib. Alhamdulillah. Betul. Sukses, Jadi sukses. Indonesia Timur kita lagi banyak permintaan, Bib. Ya, jadi kita untuk lebih mendekatkan diri ke customer, kita buka di Surabaya. Iya, karena Iya. untuk menghandle yang Indonesia Betul. Timur ya dari Surabaya. Betul, betul. Biasa sering kemari, Bib. Karena enak kita Iya, nongkrong. benar-benar. Ngopi-ngopi gini. Siap, siap. Iya kan? Kita ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, ternyata kita klop banget nih. Alhamdulillah. Iya, kita nih bekas anak motor dulunya. Jadi ngobrol-ngobrol, motor nyambung lah. Ya kan ngobrol-ngobrol santai ya, Bib ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Terus kalau komplain-komplain tadi kabarin, Bib ya. Siap, Ya. siap. Iya, tadi yang saudaranya Mas Tommy, Mas Hajat itu sudah konfirmasi kok ke saya. Barangkali ada apa, andai kata ada kebutuhan berikutnya, atau andai kata ada kendala di berjalannya waktu, dia langsung ngasih voice ke kita itu, apapun wis pasti di-handle. Iya. Karena itu jaminan dari KDS-nya. Betul, itunya. betul, Bib. Alhamdulillah sih. Ya, kabarnya nanti biar banget. kita kirim tim Bib sini, Bib. Iya, Alhamdulillah. baru Banyuwangi, Bib, deket, Bib. Iya, Nggak jauh benar. kok, ada tol benar. gampang deh. Iya, alhamdulillah. Apalagi sekarang ini mau buka yang Surabaya ya. Iya, lebih dekat lagi kan. Alhamdulillah. Tadi jendela soal jendela jungkitnya tadi ada, saya lihat kurang sempurna ya untuk tiang tengahnya. Nanti tim saya yang di Bali saya kirim ke sini, ya kan, untuk saya perbaikin sedikit deh. Nah, itu yang aku suka dengan KDS itu. Menurut saya sih sebenarnya saya sudah puas banget dengan hasilnya yang sebelumnya. Alhamdulillah. Malah saya nggak tahu apa yang tadi Anda bilang itu menurut Anda ini kurang sempurna, masih bisa disempurnakan, dan menurut saya sebenarnya itu sudah sempurna. Nah, poin itu menurut saya dapat banget ya. Oh, iya. Maksudnya kami sebagai pelanggan itu merasa puas tanpa ada keluhan dari kami. Anda memperbaiki untuk menjadi yang lebih sempurna, puas banget. Betul, Itu Bib. yang kami harapkan dari konsumen sih, Mas, sebenarnya. Iya. Kita ini intinya ingin yang oke lah kita pakainya, terus nggak ada kendala. Iya. Semoga semakin jaya. Amin. Terima kasih, Bib, doanya, Bib. Jangan dikurangin Oh, pelayanannya, iya, pasti. tambahin, apalagi saya rasa sudah cukup sih. Iya. Masukan apa sih buat KDS? Nggak ada sih Nggak ada, sebenarnya. iya. Sudah puas banget. Alhamdulillah. Barang, pelayanan, Iya. kecepatan, terus mau dikontak jam berapapun, ada tanggapan, puas lah, puas. Malam aja di kontak kita jawab. Iya, benar. Iya. Karena kita kerjanya kadang-kadang konsumen banyak nanya malam, Bib. Iya, kalau siang mereka banyak aktivitas ya. Karena kita sibuk Iya, ya, sibuk, di waktu betul. siang itu kan kita ada aktivitas masing-masing nih. Betul. Benar. Iya, karena saya udah 18 tahun jual gini, Bib. Ya, pengalaman itu. Makanya tadi saya lihat kok ini kurang oke gitu. Pas saya pegang, wah ini kurang oke nih. Makanya saya bilang, Sebenarnya saya nggak ngeh loh, Mas. Iya. Maksudnya itu menurut saya sebenarnya sudah sempurna sih. Iya. Kami, maksudnya saya yang biasa. Saya ini orangnya detail, Mas, biasanya. Iya. Saya maksudnya saya ngelihat hal seperti itu biasanya saya teliti. Iya. Nah, ini saya kecolongan nih. Menurut saya itu sudah sempurna, padahal masih ada yang bisa disempurnakan. Iya. Thank you banget. Sama-sama, Sumpah Bib. nih, Sama-sama, Bib. puas. Iya. Karena kalau komplain kita repot, Bib. Jadi gini, prinsip saya tuh di perusahaan saya tuh gini. Kalau bisa kita minimize komplain. Jadi bukan kita tidak mau menangani komplain, Bu ya. Tapi kita minimize komplain. Karena kalau komplain itu kita butuh waktu 1 jam untuk perjalanan. Misal di Jakarta ya. Iya, Lalu 1 jam perbaikan, 1 jam lagi untuk ke tempat lain. Itu 3 jam itu kita buang waktu sebenarnya, Bib. Ya, 3 jam itu kita bisa manfaatkan untuk masang minimal 10 jendela, Bib. Atau nggak 7 pintu, Bib. Gitu, Bib. Jadi kita minimize banget masalah gitu kan. Jadi dari awal kita perbaikin semua, Bib. Mungkin itu yang membuat perusahaannya Mas Tommy ini, KDS ini peminatnya tinggi ya. Alhamdulillah, Bib. Saya dengar itu info apalagi di daerah Makassar, terus Ya, betul. di Kalimantan. Betul, Bib. Ini sampai sekarang ke Papua juga, Indonesia Kena Timur ya. bire, Bib. Masya Allah. Tapi Mas, sebenarnya bisnis ini kan mudah ya. Iya. Yang Anda jalankan ini sebenarnya diinginkan sama semua konsumen. Andai Betul. kata semua itu Iya, pelayanannya iya. seperti KDS, mungkin nggak ada corona nih kayaknya. Iya, karena kita Iya. puas, Bang. Dan Iya, bahkan andai kata ada kita project-project berikutnya, ya kita nggak pusing lagi deh. Butuh apapun itu kita tinggal langsung kontak Betul. ya. Betul, Bib. Betul, Bib. Thank you, Bang. Puas. Sama-sama, Bib. Sama-sama. Lagi poin yang itu deh. Kayak kemarin waktu masang itu, waktu masang nih. Jadi saya tanyain,
masangnya gimana? Terus yang Supri ya kalau nggak salah Supri, itu ya, dia pinggiran tanya, Supri namanya. biasanya 2 senti bang dari pinggiran. Nah, terus saya coba, terus yang pintu sliding kita ambil as, kita nggak pakai kontrol udah bang. Iya. Menurut saya apa ya, dia sudah di bidangnya lah. Iya, betul. Biasanya tuh setiap garapan pasti kami kontrol bang. Dengan ngelihat kinerjanya, tanpa dikontrol pun sudah perfect lah. Enggak, ini tapi saya bukan karena di depan Anda ya, saya bilang itu. Karena saya puas bang. Saya tuh biasanya andai kata nggak puas, itu saya berani bongkar bang. Saya berani buang barang. Contohnya rumah ini saya 2,5 tahun itu kenapa sampai lama? Karena andai kata nggak cocok saya bongkar. Di waktu yang Anda pasang ini saya perfect bang. Terus Supri itu ada lagi yang kaca belakang itu saya nggak tahu sih. Oh, kaca baret ya? Iya, ada baret padahal kecil bang, sekian. Ya? Di pojokan ya? Itu pun saya nggak tahu juga. Jadi Supri bilang waktu saya datang kontrol bangunan, Supri datang ke saya terus bilang, bang ini mau saya ganti. Loh, kenapa Supri? Ini ada baret sedikit. Dengan kecil kayak gini mau diganti? Iya bang, ini sudah datang nih kacanya. Puas banget. Tapi memang kepuasan pelanggan itu nomor 1 mungkin ya bang ya. Pasti Bib. Karena kan kita dapat referensi dari pelanggan-pelanggan yang udah beli. Benar. Ya contohnya gitu, saya ini dapat referensi dari teman saya Arfi Rogo Jampi. Dia bilang karena kepuasannya. Puas kok bang. Saya lihat produknya, saya coba dan saya percayakan dan ya alhamdulillah. Thank you banget. Nextnya itu ya, apa namanya? Amannya Habib ya? Iya, insya Allah, karena sepupu saya itu pas ada rencana pembangunan, kebetulan kontak sama Pak Ajat dan diinfokan pas ada proyek tempat saya, nggak tahunya ponakannya nih yang punya. Insya Allah dia juga, Insya Allah dia juga mau rencananya ke sana bang. Iya, siap Bib. Nanti kalau next ada komplain ada segala macam, kabarin ya Bib ya. Amin, insya Allah. Tapi kalau ngelihat barang sih, kayak kecil kemungkinan kita mau komplain nih. Wong kita belum komplain sudah ditanggapin duluan. Thank you. Sama-sama Bib. Baik Bib, terima kasih atas ini nih wawancaranya nih, ngobrol-ngobrolnya nih, atas kepercayaan juga beli produk dengan saya yakin mungkin kedepannya insya Allah KDS bisa membuka semakin ke timur dan semakin ke barat. Amin. Karena kebutuhan dengan pelayanannya, dengan kualitasnya itu permintaan kami sebagai konsumen. Ya, siap. Semoga makin sukses mas. Amin. Terima kasih Bib. Sama-sama. Terima kasih waktunya Bib. Terima kasih juga. Oke, demikian ngobrol-ngobrol saya dengan Habib Ali, pemilik rumah ini yang berlokasi di Banyuwangi. Sampai jumpa di video berikutnya. KDS UPVC adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan pintu dan jendela berbahan UPVC yang terletak di Sentul, Bogor.